kali pada hari Jumat kita bertemu di Zoom Meet kali ini ya. Semoga kita semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan dikejar orderan juga yang bertubi-tubi ya. Orderan yang berlimpah juga berkah ya. Amin, Allahumma amin ya. Itu harapan kita semua ya. Nah, sesuai tema pada hari ini yaitu ngebahas rumah mungkin ya, dari kontrakan di lantai 2 kini punya rumah tingkat 2 ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sebelum lanjut ke trik and tips, gimana sih mewujudkan mimpi-mimpi di SR12 ini, saya mungkin harus flashback dulu ke belakang ya, gimana sih awal mula saya di SR12 itu. Nah, awal mulanya saya ini dari marketer malah Coach ya. Jadi tadi sedikit dikoreksi, kata Coach Ihsan bermula dari reseller padahal dari marketer ya. Marketer yang benar-benar nggak ada modal ya teman-teman ya, benar-benar nggak ada modal. Saya join itu di 2017 akhir, di bulan Desember. Berarti saya udah bergabung di FR12 kurang lebih 7 tahun nih ya, mau OTW 7 tahunan ya, dari 2017 sekarang 2024. Nah, nol modal banget, bener-bener cuma modal kuota. Dan saya dulu cuma mengandalkan dropship aja ya teman-teman ya, mengandalkan dropship, fokus di online aja ya. Kenapa fokus di online? Ya itu jawabannya karena saya nggak punya modal. Balik lagi ke masalah modal, jangankan ngemodal untuk, jadi reseller ya, jangankan modal untuk reseller, modal untuk transfer ke leader, misal kayak gini, misal ada saudara atau temen tetangga ya yang deket itu order barang, saya buat nalangin ke leader-nya aja saya nggak punya, bener-bener nggak ada uang gitu. Jadi kalau misalkan ada tetangga yang kepo gitu sama barang dagangan saya agak-agak menghindar gitu, agak-agak menghindar, "Oh enggak kok," gitu, "jualan apa ah, gini aja," gitu. Pokoknya menghindar karena saking nggak ada modalnya untuk transfer ke leader gitu. Nah, kalau misalkan jualan online aja, kan fokus ke dropship ya. Jadi si customer, transfer ke leader saya ya, saat itu Mbak Zumi tercinta ya, Mbak Zumi leader saya di Karawang ya, leader saya di Karawang barulah barangnya dikirim. Jadi begitu, saya bermodalkan dropship saat itu. Bahkan saya mulai nyetok tuh kalau nggak salah pas mulai jadi agen ya, karena terhambat, terkendala dengan, modal begitu ya teman-teman ya. Di marketer di Desember 2017 alhamdulillah di Juni itu udah naik jadi sub-agen ya, Juni 2018 naik jadi sub-agen. Nah, ada perjalanan yang mungkin bisa diambil pelajaran buat teman-teman semua di 2018 ini dan menurut saya di sini adalah keajaiban yang saya temukan pertama kali di SR12. Waduh, keajaiban apa sih? Keajaiban, pertama saya temui di 2018. Aduh, kalau inget tuh suka gemeter gitu ya, suka merinding ya, suka merinding. Jadi pada saat itu ya, posisi saya sub-agen di bulan Juli, leader saya tuh minta, ngisi materi sharing Pulwa gitu loh ya. Jadi ngisi materi di WA gitu, grup WA untuk merekrut, mitra baru gitu, saya isi materi di sana. Nah, sebelum sebelumnya nih, saya tuh udah jualan online dari 2012 ya. 2012 ke 2018 itu 6 tahun ya, teman-teman ya. Nah, saya jualan apa? Jualan tas, jualan jam tangan, jualan apa, sepatu, gamis, pokoknya bener-bener, palu gada mungkin ya, serba dijual. Nah, selama 6 tahun itu saya jualan tas, tas apa ya, KW-KW gitulah ya. Dan udah punya 30 reseller saat itu, dan itu otodidak semua ya, dropship, sekali lagi itu pun modalnya dropship. Nah, saat itu di bulan Juli, leader saya tuh minta untuk mengisi materi gitu. Nah, saya umumkanlah di SW gitu, di SW, di FB, dan di grup, reseller tas tersebut ya, saya umumkan kalau di bulan Juni ini saya mau full dulu di SR12 ya. Saya infokan seperti itu, mau fokus dulu di SE12, jadi mohon maaf selama bulan Juli saya nggak posting dulu
jualan tas maupun gamis lah dan lain-lainnya itu ya, dan lain-lainnya itu. Nah, saya di sana fokus mengumpulkan materi, menyusun, bahan untuk disampaikan di kulwa tersebut ya, sebentar, di kulwa tersebut. Nah, fokus di bulan Juli, eh ternyata kok omsetnya malah naik. Ya, omsetnya kok di SE12 malah naik, sebetulnya di bulan Februari itu omset saya itu 6 juta itu stagnan. Februari sampai Juni itu stagnan 6 juta 5 juta lah begitu. Nah, pas fokus ya, pas fokus jualan SE12 aja, ternyata omsetnya naik kalau nggak salah tuh jadi 11 jutaan ya, dari 6 juta hampir 2 kali lipatnya ya, omset, saya naik gitu, setelah memutuskan fokus, padahal itu fokusnya cuman sementara aja bulan Juli doang, Agustus mulai lagi gitu loh maksudnya, ya. Tapi ternyata kok malah omsetku naik di bulan Juli tersebut. Nah, di situ barulah saya agak, galau ya, bimbang, "Waduh, ini saya fokus di SE12 malahan omset naik. Gimana kalau saya fokus di SR aja, kita lepas jualan tas dan gamisnya juga," gitu ya. Tapi agak ragu juga ya, karena itu jualan tas itu udah 6 tahun loh gitu ya, udah 6 tahun saya jualan dan udah ada 30 reseller gitu di grup. Aduh sayang banget gitu ya. Nah, pendapatan saya dari jualan tas itu kurang lebih 1,5 juta, teman-teman. Dah di situ saya mikir, kalau saya jualan SR Fokus, itu uang saya yang 1,5 juta hilang. Aduh sayang banget ya, gimana dong ya. Sayang banget kehilangan uang 1,5 juta dari jualan tas gitu. Mikir-mikir, ya udahlah bismillah gitu ya, bismillah nyoba fokus di SR12 gitu ya, karena saya merasa pusing juga ya kalau misalkan ada yang nanyain harga tas, ukuran tas, ada yang konsul SR juga, aduh rasanya mumet banget. Nah, di saat itu pun anak saya 2 ya, anak 2 laki-laki dengan udah ngurus rumah, ngurus anak-anak gitu ya, riweuh banget ya bahasa Sundanya, jadi pusing sendiri gitu, jadi stres sendiri gitu, jadi nggak kepegang lah intinya ya. Jadi, nah ini pelajaran pertama mungkin yang bisa diambil dari, perjalanan saya, ternyata hasil dari fokus itu nyata loh ya, hasil dari fokus itu nyata, apalagi di SE12 itu, mau apalagi yang dicari gitu, udah lengkap banget gitu ya. Padahal waktu dulu tuh, produknya baru 50-an ya, di tahun 2018 itu produknya baru 50-an, itu saya udah pusing banget gitu. Apalagi sekarang udah di atas 100 item produk SR12-nya. Nah, karena pusing gitu, fokus di SR12, alhamdulillah ada hasilnya begitu. Nah, saya bukannya nyuruh, apa ya, bukannya melarang untuk palu gada gitu ya. Ini hanya bercerita aja, berbagi pengalaman, kalau fokus itu bener-bener ada hasilnya. Nah itu di 2018 ya, begitu. Di 2018 pun akhir saya belajar, mmm, menulis mimpi, dream mapping. Di akhir 2018 saya nulis mimpi untuk di 2019. Oh iya, gini ya, itu kan Juli itu naik jadi 11. Nah, Agustus tuh udah 15 juta teman-teman ya. Udah dapet tiket agen satu ke satu. Nah, di November itu udah jadi naik agen ya, Masya Allah, itu bener-bener berasa keajaiban gitu ya, yang saya pikir 1 juta itu 1,5 juta itu hilang, tapi ternyata Allah ganti dengan yang lebih gitu ya, berkali-kali lipat ya. Nah, di November saya jadi agen, eee, agen SE12. Nah, di Desembernya, kalau nggak salah Desember ya, itu Bu Shandy sama Pak Denny itu masuk grup ya, masuk grup leader kita, Kak Maya, ya. Itu kita ditugasin bikin remapping gitu. Jadi tulis impian 2019 kita mau ngapain aja gitu, ya, di Oh, iya. 2000 mau ngapain aja ya, dan salah satunya pengen naik DU, pengen punya rak stokan, pengen punya laptop sama printer, pengen
bisa menghitan anak ya, dan itu alhamdulillah tercapai semuanya di 2019 ya, dan itu benar-benar tercapai dan itu berasa keajaiban gitu, karena dulu lihat orang omset 10 juta kok bisa gitu ya, itu gimana jualannya, kok bisa, ternyata alhamdulillah bisa di 2019 ya, walaupun ada aja hambatan-hambatannya teman-teman ya. Jadi waktu pertama saya nulis dari mapping, itu saya bikin video juga ya, teman-teman. Saya bikin video juga bulan sekian mau ngapain, bulan ini mau goals-nya apa gitu ya. Misalkan, di bulan Juni pengen menghitan anak gitu, pengen bulan ini pengen akikah, itu akikah juga termasuk dari, impian di 2019. Nah, adalah yang komen adalah yang komen, mmm katanya, wah waktu itu bikin saya drop banget ya teman-teman, bikin down banget katanya, "Eh itu dosa loh," katanya gitu. Saya bikin video dream mapping itu lalu ada yang komen, "Itu dosa," katanya, "itu namanya tulul amal," katanya gitu, apa ya, "memanjangkan angan-angan," katanya begitu. Nah di situ saya sedih banget ya, saya sedih banget, ya Allah takutnya salah ya, takutnya beneran dosa gitu ya saya nulis dream mapping. Saya pun curhat ke Kak Sandy Kak Sandy, Bu Sandy ya, Bu Sandy, ibu komisaris ya, di grupnya Kamaya saya curhat, "Gimana Kak, saya dibilangin kayak gini," gitu ya, dibilang oh bener-bener terpuruk lah ya, dibilang katanya, "Tulul amal," katanya, apa sih, terlalu memanjangkan angan-angan, padahal waktu itu yang saya tulis tuh nggak apa ya, bukan bukan berupa, pengen liburan ke mana ataupun rumah atau mobil, enggak. Itu cuma pengen punya rakstokan, pengen akikah anak ya, pengen menghitan, pengen jadi distributor, begitu perasaan ya, perasaan saya tuh itu hal yang receh mungkin ya, ya. Nah dibilang seperti itu, nah dijelaskanlah ya sama Bu Sandy itu ya itu tergantung orientasi kitanya mau ke mana gitu, ya. Tergantung orientasinya ke mana, emang bener-bener ngejar dunia banget gitu, apa gimana. Nah, jadi jangan sampai niat kitanya itu hanya untuk duniawi. Nah, di situ, saya paham dan insya Allah saya yakin akan pilihan saya dan nggak takut lagi untuk menulis mimpi gitu ya, menulis mimpi dan dari situ pun saya tahu kalau yang namanya Eee, mimpi itu kita ikhtiarkan gitu loh, kita ikhtiarkan untuk mewujudkannya. Beda dengan hayalan atau angan-angan, ya, kita cuma pengen aja tapi kita enggak gerak dan di situ saya yakin saya ada di jalan yang benar ya, saya ada di jalan yang benar dan karena ada usaha untuk mewujudkannya begitu dan insya Allah saya pun selalu meluruskan niat kalau, mimpi-mimpi yang saya tulis itu insya Allah karena Allah gitu ya, karena Allah, karena banyak hal yang saya sudah wujudkan dan tidak perlulah orang tahu gitu ya, nggak harus saya ceritakan misalkan, mobil saya dipakai apa gitu ya, yang sekarang, rumah saya dipakai apa, saya nggak perlu ceritakan itu semua ke, khalayak begitu. Nah, itu di 2019 alhamdulillah semua mimpi itu terwujud ya, termasuk menjadi distributor. Saya jadi distributor di November 2019. Jadi 2 tahun di SE12 itu saya, naik jadi distributor SR12, begitu ya. Nah, itu tidak mudah karena ya, itu tidak mudah karena di 2019 itu saya hamil anak ketiga teman-teman, ya. Di Januari itu saya hamil anak ketiga dan mabuknya parah luar biasa sampai saya keluar masuk, rumah sakit ya, di apa namanya, diinfus segala macem gitu. Bagi ilmunya online, saya waktu itu ngandelin FB aja ya, Kakak-kakak ya, saya ngandelin di Facebook aja dan, ini sih masuk grup pembelajaran apa gitu, nge-save nomor begitu aja sih.
SKSD sama orang, nge-save nomor, ya alhamdulillah sekarang kontaknya kalau nggak salah udah 7 ribuan, ya. Nah, jadi sebelum di SE12 itu, saya tuh, ini dulu, waktu hamil gede tuh di 2012 apa 2011 ya, pas hamil anak pertama itu, saya tuh bolak-balik ke warnet, ya. Jadi sebelum punya BBM, belum ada WhatsApp, dulu itu saya balik-balik ke warnet dan itu otodidak sih. Jadi nge-inbox orang-orang buat beli produk saya, gitu aja. Dulu ya, pas awal bangetnya gitu. Nah, ke sini-sini punyalah beli Messenger dan gitu, gitu aja sih triknya waktu dulu zaman BBM ya, ada yang udah tahu ya. Zaman BBM pun gitu, jadi masuk grup orang, udah gitu nge-invite orang-orang, jadi banyak kontaknya. Kuncinya gitu sih ya, harus narik, banyak, calon buyer gitu ya, target market kita ke WA gitu. Apalagi di FB kan banyak ya, FB itu ada marketplace, ada grup, ada, fans page. Nah, dulu saya bikin fans page itu 10 fans page ya, fans page khusus PCO, dulu tuh Sabut Bulus, Gomilko belum ada lah ya dulu tuh. Pokoknya 10, fans page gitu. Bikin grup juga gitu ya, grup, apa namanya, tentang product knowledge gitulah ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang penting di online itu harus memperbanyak kontak dan interaksi juga gitu, karena saya orangnya nggak gaul ya, bener-bener nyempil teman-teman ya. Kalau ada yang tahu, video TikTok saya ya, yang itu bener-bener nyempil banget di kontrakannya itu di lantai 2 gitu. Nah nah, alhamdulillah di 2019 saya nulis lagi, dream mapping untuk di 2020. Nah, inilah awal mula perjalanan rumah ya. Di 2020 itu saya nulis Desember 2020, ya saya tulis Desember 2020 rumah gitu. Waktu di 2020 saya tuh nggak banyak nulis dream mapping ya, lupa lagi. Pokoknya saya inget tuh rumah 2020 Desember gitu, dan saya tempel di tembok. Saya tulis di kertas, saya tempel di tembok. Nah, ini pelajaran yang kedua mungkin ya teman-teman ya, yang bisa diambil. Perlu banget nulis mimpi ya, jadi biar terarah kita tuh mau kemana. Dan kalau misalkan kenapa saya tempel di tembok, ya, kenapa saya tempel di tembok, biar kelihatan gitu ya, biar kelihatan di tembok kamar, biar sering kelihatan, karena yang saya tahu, apa-apa yang sering, yang berulang ya, ini ilmu juga dulu dari Mbak Diah, ya leader saya juga, ya, apa-apa yang sering terlihat berulang, itu akan masuk ke alam bawah sadar kita. Nah, sesuatu yang udah masuk ke alam bawah sadar kita ya, nanti insya Allah menjadi habit kita, dan apa yang kita lakukan, itu nanti sesuai dengan alam bawah sadar kita. Ya makanya saya tulis Desember 2020 rumah gitu ya, dan alhamdulillah. Gimana teman-teman, putus-putus juga enggak? Lancar. Ya, aman. Alhamdulillah aman. Aman, Oh, Bu, lancar. aman. Oke. Alhamdulillah. Oke, lanjut lagi. Ya, tadi sampai rumah ya, dan rumah di 2020 itu saya nabung dari mulai Januari sampai Juni itu saya nabung. Pas saya buka tabungan di bulan Juni ya, setelah 6 bulan menabung, ternyata uang saya tuh cuma 30 juta teman-teman. Ya, ini 2020 tuh keajaiban yang kedua di SR12. Nah, uang saya cuma 30 juta. Secara hitungan matematika, kalau misalkan target saya di Desember itu punya rumah, berarti uang saya cuma 60 juta, karena, di bulan Juni itu baru 30 juta gitu. Ya Allah, ini uang 120 juta, punya rumah kayak apa gitu. Karena saya survei di bulan Juni itu saya udah survei, udah pede banget ya, udah pede survei, ternyata rumah tuh mahal sekali di Bandung ya. Rumah di Cimahi, bukan Bandung, waktu itu saya ngontraknya di Cimahi, ya. Saya, ngontraknya di Cimahi dan, bukan kota Bandungnya gitu loh, udah mahal banget ya gitu, rumah dalam gang yang
yang jauh dari jalan aja itu 250 juta dan itu udah, apa ya, udah mau roboh gitu loh ya. Rumahnya tuh udah tua gitu, rumahnya udah rumah tua. Yang lainnya tuh 500 juta, ada yang miliar. Ya Allah, di sana saya, apa ya, agak, apa ya, agak tersentak juga ya, ternyata harga rumah tuh semahal itu, gitu ya. Gimana nih uang cuma 30 juta gitu. Saya tuh liatin si tulisan yang ada di tembok tersebut ya, saya liatin, saya pandang gitu ya. Aduh, ya saya bilang, "Ya Allah, target saya itu pengen punya rumah di Desember," gitu. Saya nggak tahu caranya gimana, cuma saya yakin Engkau Maha Besar gitu ya. Saya yakin Engkau Maha Besar. Ya Allah, terserah Allah aja gimana caranya di Desember saya punya rumah gitu. Dan alhamdulillah atas izin Allah walaupun agak meleset, ya agak meleset, saya tuh di 2021 punya rumah, di bulan Maret ya, jadi meleset 3 bulan gitu. Jadi teman-teman jangan takut untuk menulis mimpi ya, ya. Respon suami, gimana? Suami saya tuh nggak ini ya, nggak melarang, nggak ini juga ya, tidak melarang juga tidak mendukung banget juga enggak ya, jadi terserah saya ajalah gitu. Cuman pas awal-awal saya pernah minta suami buat iklanin ke teman-temannya, nggak mau, bener-bener nggak mau sama sekali. Cuman di bulan, apa ya, pas saya agian lah, omsetnya udah 70 jutaan waktu itu, saya masih ngitung manual ya, belum punya laptop ya, masih ngitung manual dan waktu itu saya nyerah gitu, bener-bener pusing ngitung rekapan komisi gitu, di omset 70 juta itu. Nah, maulah beli laptop gitu. Nah, suami itu yang ngerti soal Excel, kalau kalau saya tuh agak gaptek ya, bukan agak lagi, mungkin gaptek ya, yang ngerti Excel dan lain-lain itu suami. Jadi suami yang ngerjain pembukuan sampai saat ini, ya dari 2019 sampai sekarang itu suami yang ngerjain pembukuan SR12. Nah, dari situlah suami kaget, "Kok katanya gede ya pendapatannya?" Gitu. Nah, dari situlah baru suami ikutan iklan gitu ya. Alhamdulillah ya. Kalau saya mah ya gitulah ininya aja, kalau suami mau ya hayu, kalau enggak ya udah nggak dipaksa gitu, semaunya aja gitu, yang penting tidak melarang begitu. Ya alhamdulillah teman-teman, 2021, saya ini nggak pernah menyangka bisa punya rumah ya, dan rasanya itu suatu keajaiban karena sampai sekarang orang tua saya pun nggak punya rumah ya, dan saya benar-benar merasakan banget ya gimana rasanya tinggal dengan saudara yang lain gitu. Jadi orang tua saya itu rumahnya itu rumah warisan. Jadi, ini loh, dipenggal-penggal gitu, dibagi-bagi, ini rumah anak yang ke satu misalkan, kedua, ketiga gitu. Jadi dalam satu rumah itu ada beberapa kepala keluarga gitu. Ya, rasanya itu kejauhan gitu ya, pengen punya rumah, apalagi waktu bulan Juni itu uangnya cuma 30 juta, tapi ternyata Allah bisa ya, Allah Maha Besar, tak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Ya, saya punya rumah, pastilah SR12 dan itu Allah mudahkan ya. Allah mudahkan di 2021 saya punya rumah dan juga punya kendaraan gitu, roda 4. Nah, kenapa saya merasa enggak mungkin gitu ya punya rumah dulu ya dulu, karena dulu tuh buat makan aja susah ya. Padahal saya tuh jualan tas ya, jualan tas gitu, tapi cuma bisa untuk sehari-hari gitu ya, sehari itu pun kurang banget ya, anak 2 ya, terus ngontrak juga ya.
di Kota Bandung ya, saat itu di Kota Bandung yang bener-bener serba mahal ya, serba mahal. Dulu malah, jangankan mikirin rumah ya, mau pengen beras yang bagus aja rasanya susah ya. Dulu rasanya susah banget pengen makan beras yang enak ya. Suami saya kerja ya teman-teman ya, cuman kerjanya kerja pabrik, cuman ya banyak tanggungan juga ya. Suami saya anak yatim dari SMP udah ditinggalkan, punya adik 2, mamahnya janda teman-teman gitu. Jadi ada tanggungan lah ya, kerja di pabrik, buruh pabrik begitu. Nah, dulu, saya tuh pengen beras aja tuh ngemis ya teman-teman ya, ngemis Raskin ya, ada yang pernah makan Raskin? Ya saya. Nah, dulu tuh karena saya ngontrak, saya tuh minta ke Pak RW, "Pak, minta jatah Raskin." Kata Pak RW-nya, "Nggak bisa karena kamu ngontrak di sini," gitu, "harus minta ke tempat apa, tempat yang ada di KTP," gitu intinya. Ya udah saya minta ke tempat asal yang ada di KTP gitu, mau minta Raskin, jatah Raskin gitu tiap bulan, katanya, "Nggak bisa karena kamu nggak tinggal di sini," gitu. Jadi bener-bener terlempar-lempar ya saat itu, terlempar-lempar, pengen punya Raskin aja ya Allah susah banget gitu, ya susah banget gitu, malah pernah ada dikasih sama saudara itu Raskin, itu udah kutunya udah banyak banget, ya, dan tetap saya masak, tetap saya makan. Udah dibersihkan berkali-kali, itu kutunya masih ada aja, dan pas dimasak tuh berasnya tuh hancur ya, karena kopong gitu loh, karena udah dimakan kutu gitu. Dari situ, aduh rasanya nggak enak ya dilempar sana, lempar sini gitu, minta Raskin aja nggak dikasih. Dari situ, ya Allah, pengen banget nggak mau lagi saya minta-minta Raskin gitu. Pengen banget beras yang bagus gitu, pengen banget makan nasi yang enak gitu. Iya, dan alhamdulillah salah satu yang saya syukuri ya pencapaian di SE12 bisa makan nasi yang enak aja itu udah luar biasa banget ya. Ya, suatu hal yang, luar biasa banget. Nah, mungkin itu pelajaran yang kedua ya, yang bisa diambil ya, yang pertama itu fokus, yang kedua tulis mimpi ya, tulis mimpi, bikin goals ya teman-teman, ya, eee, jangan pokoknya jangan pernah ya takut untuk menulis mimpi karena ada keajaiban di situ ya. Karena di sana tuh ada apa ya, ada keajaiban lah pokoknya ya. Nah, lanjut yang ketiga ya, lanjut yang ketiga. Tadi udah fokus, yang kedua mimpi, yang ketiga big strong why. Aduh, takut nangis saya, Pak. Coach Ihsan, aduh takut nangis. Nggak apa-apa Bu, sharing sama teman-teman biar menjadi inspirasi ya. Sebentar. Yang ketiga ini big strong why ya. Big strong why ini bisa dibilang itu harimau ya, ini pun materi dulu banget dari Pak Denny ya, Pak Denny komisaris. Bentar. Ya, itu harus punya harimau atau big strong why, biar apa, jadi biar kita tuh bisa lari gitu ya. Kalau misalkan kita lagi down, lagi capek, lagi sedih gitu ya, ada hal yang ngejar kita gitu ya, ada hal yang ngejar kita, bisa dibilang itu harimau atau big strong why atau alasan yang kuat. Nah, itu ya, itu yang nomor 3. Nah, apa sih why ya, big strong why untuk saya, Dewi? Jadi pengen nangis lagi, ya. Jadi teman-teman, dari saya kecil tuh hidup saya susah. Jadi bapak saya tuh kerjanya di
luar kota dan jarang pulang ya, 2 bulan sekali pulangnya itu. Dan pokoknya bisa dibilang hidup kita tuh susah banget lah ya, sampai makan pun sama garam aja gitu, ya, sama garam aja. Kadang suka suka kalau di kampung tuh kan ada halaman rumah gitu ya, ada rumput-rumput apa gitu yang bisa dimakan tuh bener-bener dimakan gitu. Daun singkong paling kayak gitu, pokoknya bener-bener mengandalkan, yang ada di halaman rumah gitu ya. Aku tahu banget hidup beliau, saya bestie dari SMA-nya. Ya ada teman, aduh ini ada teman saya ya yang udah jadi sub-agen ya, teman dari SMA ya. Nah, jadi dulu itu saya tuh banyak banget menyusahkan orang-orang, ya, banyak banget menyusahkan orang-orang, termasuk nenek, bibi, uwa gitu ya, kalau ini tante gitu ya. Ya tante-tante saya gitu, yang mereka tuh mengulurkan tangannya di saat saya lapar. Yang sabar Mbak, yang sabar. Kita juga pernah rasain sama. Iya, jadi dulu tuh jadi itulah, jadi motivasi pertama saya tuh pengen balas budi gitu sama mereka, sama keluarga besar yang udah nolong saya dulu gitu dari kecil. Bahkan sampai saya sekolah pun, ya itu ada teman sekolah saya itu bawa dagangan gitu, dari kelas 4 SD, saya bawa dagangan sampai sekolah SMA pun saya bawa dagangan ke mana-mana gitu, untuk jajan, untuk bekal buat sekolah. Itu motivasi pertama saya di SR12. Jadi bukan apa, mimpi saya itu bukan hanya sekedar untuk perut saya sendiri gitu, tapi ya Allah pengen banget membalas kebaikan mereka-mereka gitu. Ya, itu motivasi pertama. Dan yang kedua, saya itu pengen ya, sesama, eee, wanita ya, sesama perempuan, sesama emak-emak itu, sesama muslimah khususnya, bisa, eee, berpenghasilan gitu ya, pengen banget membuka peluang sebesar-besarnya buat sesama perempuan, khususnya wanita, peluang sebesar-besarnya untuk berpenghasilan tanpa meninggalkan fitrahnya sebagai seorang perempuan. Dan tanpa harus menggadaikan akidahnya. Karena saya pernah ada di posisi yang bener-bener hancur sehancur-hancurnya. Saya pernah ada di posisi di titik terendah, ya. Waktu itu saya baru keluar sekolah. Saya tuh sebelum kelulusan, teman-teman ya, sebelum kelulusan itu saya kerja di pabrik, kuli saya, pabrik shift pagi, siang, shift malam juga ada, saya kerja di pabrik. Di saat yang lain itu, apa sih, perpisahan ya ke Pangandaran dulu tuh, ke laut, saya kuli di pabriknya. Tapi saat itu saya ngejar beasiswa. Saya keluar di pabrik itu ngejar beasiswa, aduh mati-matian, saya kejar beasiswa, alhamdulillah lulus gitu. Tapi orang tua saya tidak mengizinkan. Jadi, pokoknya bisa dibilang saya dicaci maki sama orang tua. Harus kerja gitu, harus kerja, nggak boleh kuliah gitu. Padahal kuliah pun saya nggak akan membebankan gitu. Saya cari uang sendiri sambil kerja dan hasil beasiswa. Nah, teman-teman, saat itu saya dipaksa buat kerja. Dimasukkan oleh tante saya ya, saudara. Nah, tempat kerjanya ini jadi dilarang untuk berhijab. Saya dipaksa bener-bener. Udah bilang nggak mau, itu katanya nggak boleh berat sampai kerudung katanya gitu.
Yang Nggak boleh sabar berat, Mbak, yang sabar. nggak boleh berat sama kerudung kayak gitu, harus cari uang, itu harus menghasilkan uang. Teman-teman, saya dipaksa. Ya udah, saya datang dulu ya ke tempat tersebut jadi pelayan restoran di sebuah restoran. Saya coba di sana, saya mau ya udah nego aja mungkin sama manajernya, barangkali bisa pakai kerudung gitu ya. Saya datang ke sana dan saya ditarik, tangan saya ditarik Keluar komplek sama temennya. jadi tangan saya ditarik ke ruang karyawan, dan di sana kerudung saya ditarik, dibuka. Di sana benar-benar rasanya hancur banget. Saya dipermalukan di depan orang banyak, di depan. Ya Allah, yang sabar Mbak, yang sabar. Di sana Ya Allah. itu benar-benar titik terendah saya selama hidup gitu ya. Jadi miskin itu nggak enak, jadi miskin itu nggak enak. Dan saya pernah dengar, entah itu peribahasa, entah itu hadis atau apa, kalau kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Nah, mungkin itulah kondisi saya saat itu gitu. Ya, mungkin keluarga saya pun lagi ini karena bapak saya tuh berhenti bekerja juga karena pabriknya kebakaran, jadi mungkin stres mungkin ya. Jadi stres, terus ibu saya jadi ART baru sebulan, jadi udah balik lagi, jadi kondisinya emang sangat-sangat tidak memungkinkan mungkin ya, pengen segera anaknya itu menghasilkan uang mungkin ya. Jadi di saat itu saya kabur dari rumah, dan hubungan saya dengan ibu saya itu tidak baik, teman-teman ya. Itu berlangsung lama. Itu saya keluar sekolah 2009. Saya kabur, habis 2 tahun itu menikah. Ya, menikah pun dengan sama orang-orang, suami saya orang susah, anak yatim, banyak tanggungan juga ya. Dan pengen apa ya, jadi waktu itu niat saya nikah tuh pengen punya rumah untuk pulang aja gitu, pengen punya rumah untuk pulang, karena saya menclok sana menclok sini gitu, rasanya nggak ada tempat buat pulang ya. Walaupun udah menikah, tetap ibu saya itu bener-bener apa ya, ya pokoknya intinya gitulah, pokoknya jangan dulu nikah gitu kalau belum balas budi sama orang tua, belum bikinin orang tua rumah kayak gitu. Ya bener-bener itu hubungannya tidak baik, dan baru baik itu setelah punya anak kedua ya. Setelah punya anak kedua itu di 2015, 2009 ke 2015 itu 6 tahun hubungan saya tidak baik. Dan saat itu barulah membaik, dan alhamdulillah makin kesini semakin membaik, alhamdulillah semakin membaik. Jadi apa pencapaian terbesar saya di ST12 bukan rumah sebetulnya, bukan rumah, bukan mobil gitu ya, ataupun yang lain-lainnya. Tapi pencapaian terbesar saya di ST12 adalah ini, kerudung yang saya pakai. Saya punya penghasilan tanpa harus meninggalkan tugas saya sebagai seorang ibu, dan tidak harus meninggalkan hijab saya. Itu teman-teman, mungkin teman-teman kalau teman-teman tahu mungkin dari konten-konten saya di TikTok tuh, saya bisa punya mobil, rumah gitu ya. Padahal bukan itu ya pencapaian terbesar. Bukan. Salah satunya yaitu ini yang saya jaga ini, dan bisa membeli hati ya, bisa membeli hati ibu saya gitu, yang tadinya gimana sih ya rasanya berseberangan dengan ibu sendiri gitu, sedangkan ibu itu kan surganya kita gitu.
surganya kita, ucapannya itu katanya adalah doa, sedangkan saya waktu itu selalu dicaci, dimaki, selalu disumpah serapah gitu. Selalu disumpah serapah dengan surganya kita gitu. Gimana sih perasaannya gitu. Dan alhamdulillah hubungan gitu membaik, malah saya umrohkan juga gitu. Benar-benar sekarang udah baik banget pokoknya lah. Dan itulah salah satu pencapaian terbesar saya, itu bisa membeli hati ibu saya. Ya katanya uang bukan segalanya, tapi segalanya itu butuh uang ya, apalagi bagi saya ya gitu. Untuk hati ibu saya aja harus dengan uang gitu. Jadi jangan sampai apa sih namanya, kalau ada yang bilang, suka ada aja yang bilang gitu, kalau misalkan saya ikut seminar gitu, kalau saya ikut apa misalkan kalau saya jualan kemana-mana gitu, misalkan ya jualan demo kesana kemari gitu kan, ada aja yang komen kan, dalam bahasa Sunda tuh meni du dunia wae cenah gitu. Jadi intinya tuh yang dikejar tuh dunia terus katanya gitu ya. Suka ada yang komen, bahkan dari saudara sendiri gitu. Bahkan mereka nggak tahu saya tuh berbisnis tuh untuk apa gitu. Itu apa namanya, uang saya itu kemana gitu, mobil saya tuh dipakainya siapa aja gitu. Jadi udah abaikan omongan-omongan itu, tergantung niatnya kita orientasinya kemana gitu ya, orientasinya kemana. Jangan sampai kita bisa itu sekedar ngejar dunia doang ya, sekedar ngejar dunia doang, tapi harus ada orientasi akhiratnya gitu loh ya. Luruskan niat lagi, karena percuma, karena sayang banget kalau misalkan ya cuman kejar dunia doang tuh, bener-bener sayang banget ya. Apalagi yang jualannya tuh banting-banting harga gitu ya, yang banting-banting harga itu aduh, gimana coba ya, takut nggak berkah. Jadi mungkin itu tips-tipsnya ya teman-teman ya. Alhamdulillah ya, mungkin ada 3 hal yang bisa digarisbawahi. Yang pertama tadi fokus, kedua mimpi, yang ketiga big strong why. Pokoknya harus banget punya big strong why itu. Dan sekarang saya udah banyak yang tercapai ya, alhamdulillah. Kemarin kita baru pulang umroh, mengumrohkan orang tua juga gitu. Apa saya udah puas? Enggak, teman-teman, insya Allah enggak. Dan enggak boleh puas ya. Kalau bersyukur itu wajib banget ya, bersyukur itu wajib, tapi enggak boleh puas gitu. Perluas lagi ya, why itu perluas lagi. Jangan sampai mentang-mentang perut kita udah enak nih ya, rumah kita udah bagus gitu, jangan sampai berhenti di situ aja gitu. Perluas lagi, karena sebaik-baik manusia itu kan yang bermanfaat untuk manusia lainnya gitu ya. Jadi perluas lagi, jangan sampai asal perut kita kenyang, asal rumah kita udah bagus, kita stop berjuang gitu. Makanya alhamdulillah bersyukur banget, saya tuh cinta sama SR12 gitu ya. Saya cinta di cinta sama SR12, cinta sama ownernya juga, cinta sama produknya, sama leader-leadernya juga saya cinta banget pokoknya ya. Bener-bener cinta banget. Karena ya itulah ya yang tadi udah saya ceritain, ada pencapaian-pencapaian yang udah saya gapai. Mungkin begitu aja teman-teman. Saya serahkan lagi ke Coach Ihsan. Mungkin Coach silakan. Atau yang ada yang mau bertanya boleh. Masya Allah, luar biasa sekali ya perjalanan Bu Dewi ya. Teman-teman ya, kita sudah mendengarkan dari kisah-kisah perjalanan Bu Dewi ini luar biasa ya. Dari berawal dari marketer hingga sekarang menjadi distributor. Benar ya, tadi ada yang juga sampaikan bahwa kita nggak tahu perjalanan orang sampai dengan saat ini bagaimana sebelum orang tersebut menceritakan kisahnya
kisah pahit-pahitnya, perjuangannya hingga bisa mencapai kesuksesan seperti ini ya. Ya teman-teman, Bu Dewi sudah memberikan tips-tipsnya tadi, ada 3. Fokus pada bisnis yang dijalani oleh sama teman-teman. Saat ini teman-teman menjalani bisnis SR12, banyak sekali distributor ya, mitra-mitra SR12 ini yang fokus menjalani bisnis SR12 dan mereka pun juga sama bisa mencapai impiannya. Yang kedua, miliki impian, niatkan bahwa impian Anda adalah untuk keluarga Anda, untuk orang lain yang bisa mendebarkan manfaat bagi orang lain. Dan yang ketiga adalah be strong way ya, Bu Dewi ya. Jadi kenapa nih? Jadi perkuat nih. Kenapa teman-teman melakukan ini? Jadi perkuatlah ya, dan ya memperkuat kenapa teman-teman adalah ketika nanti bertemu dengan rintangan, cobaan. Nah, nomor 1 dan nomor 2 itulah yang akan membuat teman-teman bisa menjalani ya rintangan dan hadangan tersebut ya, Masya Allah ya teman-teman ya. Sampai ini kita nangis berjamaah nih dengan kisahnya Bu Sari Dewi ini ya. Ya teman-teman yang jauh juga nih, Bu Dewi supportnya dari teman-teman dari mitra kita ya, mereka peluk jauh untuk Bu Dewi ya, untuk tegar, untuk senantiasa berjuang ya, Insya Allah ya. Tadi juga ada yang mau minta nomor dan TikToknya Bu, mungkin ada yang pengen lihat ya, boleh nanti di sharing sama Bu Dewi ya. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya secara langsung kepada Bu Dewi, silakan raise hand ya, nanti akan kita pilih. Dan ini sudah ada Bu Mida Midiati, boleh silakan Bu Mida untuk bertanya secara langsung kepada Bu Dewi. Tapi mohon untuk diaktifkan terlebih dahulu Bu untuk videonya agar nanti bisa di spotlight untuk yang lain. Silakan Bu Mida Midiati. Bu Mida ada? Oke, ini ada Bu Mida. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak. Iya, tadi saya maaf baru gabung di pertengahan, jadi awal-awalnya belum dengar ya. Saya sih sebenarnya cuma mau tanya, saya kan sebagai reseller baru ya, untuk mengawali penjualan pemasarannya di awalnya tuh seperti apa sih Mbak gitu. Padahal kan sebenarnya kita dalam hati pengen banget gitu, maksudnya kan apalagi adik saya juga anak yatim gitu, pengen pengen bantu membiayai pendidikan gitu kan ya. Tapi untuk maju di awalnya gitu kayak berat gitu, maksudnya untuk pemasarannya ke depan gitu Mbak. Untuk meyakinkan diri kita kalau kita tuh bisa gitu. Gimana Oke. Mbak? Semoga sebelumnya saya doakan dulu ya, semoga impiannya tercapai ya, Mbak Mida. Amin. Mbak Iya. Mida. Untuk apalagi tujuannya udah bagus dan itu insya Allah kalau niatnya udah lurus, insya Allah dimudahkan gitu ya. Amin, amin. Untuk awal itu tentukan dulu Mbak Mida. Mbak Mida sukanya di mana nih jualannya, di online apa di offline gitu. Nah itu difokusin dulu sampai benar-benar berkembang gitu sih kalau saya. Jadi kalau misalkan waktu dulu saya tuh saya di Facebook dulu, di Facebook itu pertemanannya udah full ya, bikin full, terus banyak juga mitra-mitra yang apa namanya, yang gabung gitu, dan banyak pelanggan juga nih dari akun akun utama saya di Facebook. Nah barulah buka yang lain, buka kolam-kolam yang lain gitu. Misalkan di marketplace, coba jual di marketplace, atau misalkan bikin grup atau fans page. Nah, dimaksimalkan di situ juga tanpa meninggalkan yang awal gitu. Jadi perbanyak kolamnya Mbak Mida gitu. Walaupun awalnya tuh fokus aja dulu di situ sampai berhasil pokoknya. Nah, Mbak Mida sendiri sukanya di mana nih? Kalau misalkan online mungkin seperti itu ya. Kalau offline ya bisa demo gitu. Bisa demo misalkan ke Posyandu, dan saya pun untuk offline tuh sebenarnya baru banget terjun tahun ini ya, dipaksa sama Pak Sansan. Ya dipaksa sama Pak Sansan gitu. Jadi ngadain demo ke ibu-ibu PKK gitu. Jadi enaknya kalau online itu kan pasarnya luas ya, jadi bisa luar pulau pun bisa order gitu, luar daerah. Kalau offline kita itu bisa narik customer-customer yang deket-deket gitu Mbak Mida.
Ya, tentukan dulu nih Mbak Mida lebih minatnya kemana gitu. Begitu sih Mbak, semoga terjawab. Mbak Mida, ya. Untuk mengaktifkan dulu Bu Mida untuk audionya. Iya, Oke. maaf. Iya, tadi saya tuh udah mencoba di online gitu ya di Facebook, tapi Facebook sekarang tuh beda banget ya sama yang dulu tuh. Facebook sekarang tuh apa ya, banyak temen tapi sepi gitu untuk ininya kayak komennya, kayak like-nya nggak seperti yang dulu gitu. Beda banget karena saya juga dulu kan sempat jualan juga ya di Facebook itu kan, Iya. kalau dulu kayak banyak yang tanya atau hanya sekedar menyapa gitu. Tapi sekarang Facebook tuh kayak off banget gitu. Ya, kalau itu menurut saya ya harus upgrade ilmunya aja sih, Mbak. Apalagi sekarang kan zaman apa namanya? Reels mungkin ya, ada Reels begitu ya. Jadi mungkin dipelajari lagi upgrade ilmunya. Jadi biar kekinian ya, biar kekinian jualan di FB-nya, dan jangan lupa harus interaksi juga komen-komen ke yang lain, dan ilmu menulis itu penting banget karena itu sangat-sangat berpengaruh gitu. Biasanya kalau saya di FB itu pakai covered selling gitu. Jadi jualan yang Oh, terselubung atau storytelling begitu teknik jualannya Mbak Mida. oh iya. Ya makasih ya Mbak. Karena Sama-sama. emang baru 2 bulan ini gabung sama Oh, RSS, Masya baru Allah. 2 bulan. Semangat Mbak Iya, Mida. iya, iya, Ya, amin. semangat Bismillah. Mbak Mida. Ya, Iya, kalau terima semangat kasih. fokus saja terus di FB itu kolomnya masih banyak kok, masih banyak orang-orang yang belum tahu S12, itulah berarti potensi kita bisa kita kembangkan ya. Semakin banyak yang belum tahu S12 semakin bagus berarti ya. Nah, di Siap. Facebook juga ada marketplace-nya, ada juga tadi juga Bu Dewi aja bikin halaman Facebook aja sampai dengan 10 ya untuk menebar jaring di mana-mana. Nah, lakukan ya, berbeda lakukan aja ya, lakukan fokus ya. Selain nanti online, offline pun juga jalan. Ya, semangat Siap. Bu Bida. Terima Siap, kasih atas makasih Kak. pertanyaannya. Iya, sama-sama. Terima kasih Mbak Dewi. Sama-sama Mbak Mida. Oke, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan selanjutnya kepada Ibu DU dari Papua, Masya Allah ya, Bu Satriani Ali dari Papua ini mau bertanya secara langsung nih kepada Bu Dewi ini. Silakan Bu Satriani. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak Ali, Satriani Ali. Ya, Ani. Terima kasih Oh, Mbak Ali. tadi. Laki-laki Ya, kemarin makasih ya. Barusan. Saya sangat bersyukur ya. Tadinya ini saya baring, Mbak, lemah. Saya ngikut tanpa on kamera, tapi saya sangat terinspirasi dari Mbak Dewi. Perjuangan yang luar biasa. Yang saya tanya gini, saya baru ya, saya baru dari Januari. Kedengeran nggak ya? Kok rame? Iya, rame. Ya, ini saya dari gabung fokus di SR12 itu Januari ya. Awalnya saya user ataupun konsumen, sembuh dari GERD. Nggak ada niat untuk jualan, Mbak. Nggak punya ilmunya juga. Masya Allah. Kadarullah 3 bulan berturut-turut fokus testi, jadi nggak online, makanya saya mau belajar online sama Mbak Dewi. Jadi nggak apa, online itu hanya sekedar posting barang masuk dari kontainer 8 koli 10 koli gitu aja. Seiring berjalannya waktu, sebenarnya kalau dari pribadi saya belum siap jadi DU. Cuma Aduh, karena sudah tercapai omset, ya, sudah Masya tercapai Allah, omset luar 1, biasa. 2, 3, udah Hebat. jadi DU. Masya Aku nanya sama Mbak Intan, Mbak, saya boleh nggak dipending jadi DU-nya? Belum siap Allah. nih. Ya karena menyadari terbatas waktu, kantor itu jam 8 sampai jam 3 sore. Itu kan saya pegawai. Yang kedua saya pegang beberapa organisasi. Yang ketiga saya juga MC. Saya mikir tuh jadi DU pasti tanggung jawabnya gede. Nah,
berjalan 1-2 bulan, setiap bulan tuh ada aja ujiannya, ada aja cobaannya, ujian pertama apa, yang kedua. Nah, masuk bulan ketiga ini benar-benar ujiannya mungkin karena kelelahan, ya jujur saya mensyukuri, tetapi resiko dari sebuah perjuangan, saya memang kurang tidur sejak jalani SR12, saking semangatnya berbagi, senang berbagi testi, senang terima testi dari teman-teman yang sembuh. Saya kurang tidur mungkin. Nah, kedarullah 2 minggu lalu saya jatuh di depan TV. Saat ini saya udah 2 minggu nggak aktivitas, nggak ngantor, Iya. nggak jualan, cuma melayani orderan online aja, maksudnya yang lewat WA teman-teman mitra. Nah, yang saya ingin tanya, terinspirasi ketika Mbak Dewi berjualan selama 7 tahun, aku baru 7 bulan ini ngerasain letih, lelah, kadang ingin aku mau berhenti deh, capek. Nah, pernah nggak seorang Mbak Dewi ngerasain letihnya perjuangan dan bagaimana ngecas energi semangat itu untuk tetap bisa bertahan, untuk tetap fight, sehingga bisa bangkit kembali. Jujur saat ini saya lagi down karena akhirnya jadwal MC saya terhenti, pekerjaan saya di kantor tertunda gara-gara ya kelelahan, saya jatuh, dan mungkin saya berpikir mungkin ada yang salah dengan cara saya, mungkin harus belajar banyak karena memang jujur saya belum siap secara mental, secara waktu, secara manajemen. Tapi ketika saya lemah tadi saya terinspirasi, wah saya harus nanya nih, ada cas energi dari Mbak Dewi, bisa dibagi dong trik-trik dan tipsnya untuk membangkitkan semangat. Terima kasih Mbak Dewi. Oke, sama-sama Mbak. Jadi apa ya, jawabannya sebenarnya kembali lagi ke big strong why. Big strong why-nya apa sih gitu. Nah, kalau misalkan kita lagi, jadi kalau kita lagi lemah, lagi lelah, lagi down, yaitu di apa, tombolnya dinyalain, harimaunya dikeluarin gitu. Apa sih yang apa yang bisa ngejar kita gitu. Nah, saya pernah ada mitra, hidup saya udah enak gitu, dari kecil saya enak, suami saya juga berkecukupan gitu. Terus ya udah, ngapain saya berjuang di SR12 kata gitu. Sedangkan saya udah enak gitu. Nah, di situ saya sedih gitu ya. Di situ saya sedih, teh tahu nggak apa khairun nas yanfa'ulin nas gitu. Kalau misalkan sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk manusia lainnya gitu. Kalau misalkan perut kita udah kenyang, coba lihat perut tetangga kita, apa mereka pun udah kenyang gitu. Tetangga kita, keluarga kita perhatikan gitu. Kalau misalkan sekitar kita udah tercukupi, misalnya udah terpenuhi, ya perluas lagi gitu. Motivasinya, big strong why-nya diperluas lagi biar kita tuh tetap maju gitu ya Mbak. Dan jangan lupa harus bergaul ya, bergaul dengan sesama pebisnis juga, karena itu lingkungan sangat mempengaruhi loh ya, lingkungan sangat mempengaruhi. Jadi obrolan kita dengan teman-teman itu mempengaruhi juga. Jadi ngobrol lah gitu ya, bergaul lah dengan orang-orang yang sesama orang-orang yang optimis gitu ya, dengan orang-orang yang banyak ilmunya ya, yang optimis, yang bersemangat gitu, dan insya Allah nanti menular kok ke kita, karena saya pun gitu ya. Karena kadang saya gini ya, kita lagi down banget ya, lagi down banget, aduh rasanya capek gitu ya, ada itu manusiawi banget ya, mau bisnis apapun itu pasti ada perasaan seperti itu, dan itu sangat-sangat manusiawi gitu. Nah, ketika ada mitra gitu yang nanya, Bismillah pengen sukses kayak Teh Dewi gitu, Teh tolong dong ajarin gini-gini gitu ya. Nah, di situ otomatis tuh saya tuh merasa apa ya, naik lagi gitu semangatnya. Jadi itu ya Mbak Mbak Ani, mungkin begitu sarannya Mbak Ani. Semoga bisa membantu. Suaranya Mbak Ani. Semangat lagi Mbak Ani. Oke, terima kasih Bu Satriani Ali dari Nabire Papua Tengah. Masya Allah ya, perjuangan Bu Satriani juga luar biasa ya, dalam waktu singkat menjadi distributor dalam waktu yang singkat-singkatnya Iya, gitu, Bu luar Satriani. biasa. Masya Allah. Ya, terima kasih Bu Satriani atas pertanyaannya. Ya, mohon semoga terjawab ya. Dan kita juga beralih ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada yang mau bertanya dari Bu Rukmana? Boleh silakan Bu Rukmana. Dan juga mungkin ini adalah pertanyaan terakhir yang Iya. secara tatap wajah ya. Dan
pertanyaan dari Bu Rukmana mungkin akan mewakili dari pertanyaan teman-teman yang lain ya. Oke, silakan Bu Rukmana. Ya, Assalamualaikum. Maaf, nah hujan jadi kedengar suaranya. Terdengar Ibu. Apa kabar Mbak Dewi? Alhamdulillah luar biasa Mbak. Apa Hujan kabar? Salam kenal. itu yang apa? Ini yang saya mau tanyakan itu waktu buat bagaimana caranya kita mau ini tingkatkan apa penjualannya itu, sementara suami tidak mendukung karena apa? Pasang surutnya itu pelanggan yang kurang pembelinya, makanya saya sering nanya bagaimana peningkatan penjualannya di saya bilang bagaimana jualnya, saya bilang saya online. Nah itu awalnya kan cuma ngajar dulu. Suaranya Ya. Bu Rukmana terputus-putus, mohon maaf, mohon izin. Suaranya Bu Rukmana masih putus-putus. Bu Rukmana? Hujan. Bu Rukmana, boleh jawabannya, pertanyaannya bisa diketik aja di Zoom chat, biar nanti kita bacakan. Mungkin yang saya terkendala dengan sinyal ya. Iya. Oh, iya. Mungkin yang saya tangkap kayak gini Coach, jadi suaminya kurang mendukung karena penjualannya naik turun gitu, atau mungkin penjualannya nggak naik-naik gitu ya Mbak ya. Oke. Kurang lebih. Seperti itu ya Bu Rukmana ya. Ya, mungkin seperti terkendala pasangan ya, atau suami yang kurang mendukung, support. Oke, yang pertama, ya suami itu kan kekuatan kita, ya harus benar-benar ada izin dari suami ya. Yang pertama, kita itu jangan jangan membalas dengan misalkan suami agak ngomongnya agak gimana gitu ya, kita balas juga, nggak usah ya. Jadi berjalan aja dan kita tinggal membuktikan. Jadi gitu, yang penting suami tidak melarang aja gitu, dan mbaknya juga harus evaluasi ya, harus evaluasi kira-kira di mana nih salahnya gitu, atau misalkan mungkin bisa bertanya ke leadernya, saya udah seperti ini, tolong koreksi kira-kira apa yang harus saya perbaiki, mungkin ya begitu. Nah itu yang pertama, evaluasi. Yang kedua, inovasi ya. Ya, harus ngapain lagi nih, sekarang trennya lagi apa nih, misalkan trennya lagi di TikTok misal ya, trennya di TikTok, ya udah kita coba juga branding di TikTok, kita coba jualan di TikTok. Nah gitu, itu mungkin yang pertama ya, evaluasi. Terus inovasi, yang ketiga ya konsisten ya. Yang ketiga itu harus konsisten, harus istiqomah gitu, dan sambil minta ridhonya suami ya, sambil pokoknya kita harus benar-benar berbuat baik sama suami gitu. Jangan sampai kita tuh banyak bicara, apalagi banyak melarang, apalagi banyak kok gini sih, kok gitu sih gitu ya, banyak bertanya-tanya. Udah, kita berbuat baik aja sama suami, insya Allah nanti Allah ini kok lunakan hatinya gitu. Dan itu tips dari guru ngaji saya seperti itu ya. Dari saya pernah ada hal yang ganjel di hati gitu ya, cuman saya mau ngomong takut jadi masalah gitu ya, jadi saya ini aja, ikuti kata guru saya, berdoa, karena Allah yang maha membolak-balikan hati gitu ya. Kalau misalkan mau sambil ngobrol ya pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan malam-malam gitu, saat tenang gitu, dan jangan lupa berdoa dan pasrah ya, pasrah itu kuncinya, karena saya pernah begitu, berpasrah diri gitu.
ternyata setelah saya diem nggak banyak ngomong, suami malah berubah gitu. Begitu mungkin tipsnya ya dari pengalaman saya, Mbak. Iya, Nah, sudah makasih terjawab Mbak ya, Dewi. Makasih Buruk Mbak mana Dewi. ya. Sama-sama, Mbak. Masya Allah. Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya semoga nanti suaminya support menjadi 100% ya. Yang penting kalau suami sudah mengizinkan itu sudah luar biasa banget sebenarnya. Meskipun belum bisa membantu secara maksimal ya. Karena biasa laki-laki ini cenderung kalau misalkan promosi jualan ini masih malu-malu gitu kan. Nah, Betul. mungkin nunggu dulu hasilnya gimana. Kalau udah hasilnya bagus baru tuh biasanya. Nah, tapi Iya, apa? Minimal dari suami sudah memberikan izin aja itu sudah termasuk support betul. yang begitu luar biasa yang harus kita hargai gitu ya. Nah, oke, terima kasih Bu Rukmana dan juga teman-teman juga yang lain ada yang sudah bertanya dan pertanyaan Bu Rukmana mungkin ini tadi mewakili dari teman-teman yang lain karena kita juga sudah masuki pukul udah jam 3:30 ya. Nah, kita menghargai teman-teman kita nih yang di wilayah tengah dan timur nih karena sudah masuki jam 5 ya mungkin ya jam saat ini ya jam 5 jam 4 lebih. Nah, baiklah teman-teman nih, Masya Allah kita sudah mendengarkan kisah yang sangat hebat, yang luar biasa dan sangat-sangat menginspirasi kita semuanya di sini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Dewi, ya Bu Dewi, ini bisa menambahkan semangat kita, menjadi motivasi bagi teman-teman dan juga bagi kita semua dalam menjalani bisnis SR12. Bahwa ya tidak ada yang tidak mungkin ya mau kita ada seorang dari latar belakang seperti apa, nah itu semuanya tergantung dari kita nih. Maka dari itu seperti tadi tips yang disampaikan oleh Mbak Dewi, yang pertama adalah fokus pada bisnis yang kita jalani saat ini ya. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang mungkin sambil palu gada, nah coba dah mulai saat ini coba dievaluasi lagi ya, karena bisnis SR12 ini sangat luar biasa ya. Kalau teman-teman fokus di SR12 ini sangat-sangat menjanjikan. Lalu yang kedua adalah impian. Teman-teman harus memiliki impian. Impiannya harus ditulis, dicatat, dan harus punya batas waktunya dan juga harus realistis, ya harus spesifik dan itu harus di print, tempel di tembok, tempel di pintu, tempel dimanapun di sekitar wilayah rumah Anda. Ingat jangan di rumah tetangga, ya nanti kalau tetangganya mau lewat nih, bisa apa gitu ya. Jadi harus di rumah sendiri atau mungkin di tembok tempat Anda tinggal. Nah ya, biar nanti Anda selalu melihat impian Anda. Misalkan mau punya rumah, rumahnya seperti apa, mau umroh, maka gambar atau mungkin print gambar Ka'bah dan juga teman-teman bisa kasih foto juga teman-teman di sana ya bahwa seolah-olah teman-teman sudah mencapai impian tersebut ya. Nah, yang ketiga adalah be strong why, perkuat kenapa. Nah, poin nomor 1 dan nomor 2 ini kalau teman-teman kuat, maka ini akan mempermudah yang poin nomor 3-nya. Dan juga teman-teman semuanya, alhamdulillah terima kasih telah senantiasa mengikuti Zoom yang diselenggarakan oleh SR12 University. Sebelum closing, mungkin dari Mbak Dewi ada closing statement nih untuk teman-teman semuanya yang ada di sini, yang mitra kita yang hadir nih, yang ada 253 juta jiwa nih. Ya, silakan yuk, closing statement-nya nih. Closing statement-nya, yang tadi lagi sih sebenarnya Coach ya, khairun nas yanfa'u linnas. Ingat itu pokoknya, tebarkan manfaat SR12 seluas-luasnya, karena saya yakin, teman-teman yakin juga pastinya, dan banyak juga orang-orang yang sudah merasakan manfaatnya dari SR12 ini, ya. Ayo kita tebarkan seluas-luasnya manfaat produk SR12 dan insya Allah kalau niat kitanya lurus ya orientasinya akhirat untuk membantu orang, insya Allah dimudahkan dan bernilai pahala begitu Coach. Oke, luar biasa ya benar ya. Fairness anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka dari itu dengan wasilah SR12 jadilah teman-teman lilin-lilin yang menerangkan kegelapan yang lainnya. Oke, ya Masya Allah luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih sekali sama Bu Dewi ya telah Coach. senantiasa mau nih meluangkan waktunya sharing pada teman-teman semuanya, pada mitra-mitra SR12 ya, perjalanan yang begitu luar biasa sangat menginspirasi kita semuanya di sini. Akhirul kalam, baiklah teman-teman kita tutup Zoom kita pada hari ini ya dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa teman-teman untuk diisi form absensi dan evaluasi. Sebelum kita tutup kita foto bersama dahulu ya. Mohon untuk mengaktifkan videonya dan fotonya boleh silakan.
kita foto bersama terlebih dahulu ya. Oke, ya di layar 1 kita sudah siap. Boleh senyumnya katakan cheese. Oke, satu lagi kita di layar kedua. Oke, siap lagi katakan bawang. Oke, ya. Terima kasih teman-teman semuanya telah hadir pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Dewi bisa menambah motivasi kita, semakin kita terinspirasi dan semangat dalam menjalani bisnis di SR12. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ya, di hari selanjutnya pertemuan selanjutnya kita akan bahas stok nih ya teman-teman. Ada yang punya kendala di stok? Kalau teman-teman punya kendala di stok, bagaimana cara kita mengelola stok, bagaimana kita harus berapa stok yang harus kita safety, yang kita buffer stoknya, terus bagaimana cara kita mengelola stok, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Tapi pertemuan selanjutnya kita ada bagaimana nanti berdamai dengan diri dan juga mengelola stok. Maka dari itu selalu update informasi-informasi mengenai Zoom training yang dilakukan oleh SR12 University. Baiklah, akhirul kalam, saya Ihsan Fajri selaku trainer dari SR12 University mengucapkan mohon maaf apabila salah kata. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.